Assalamualaikum, hai, ini cara pengisian upaya terbaru ya. Halo, sebelumnya perkenalkan, aku Bidan Iin dari Puskesmas Kudamumi. Di sini aku mau share sedikit tentang pengisian buku KIA ya. Yang paling utama adalah pengisian identitas kepemilikan sang buku di bagian cover depan ya, dimana kita harus mengisi nama ibu, nik, kapan buku dikeluarkan, kabupaten atau kota dia tinggal, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama sang ibu. Selanjutnya, stiker P4K. Jangan lupa untuk membuat perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dari awal tahu ibu hamil ya, serta menempelkan stiker P4K-nya. Tempelkan di tempat yang mudah terlihat agar mudah mengetahui bahwa di rumah tersebut ada ibu hamil. Halaman selanjutnya, jika di bagian depan tadi hanya sekilas, di sini kita isi identitas lebih lengkapnya ya, termasuk kita bisa tempelkan foto ibu hamil juga. Di sini, identitas yang harus kita isi seperti nama ibu, nama suami, NIK, pembiayaan. Jika dia mempunyai BPJS, jangan lupa tuliskan nomor BPJS-nya serta fasilitas tingkat satunya. Isi nomor telepon ibu dan nomor telepon keluarga. Sertakan identitas ikut ibu juga ya. Halaman 2, di sini kita isi sesuai anamnesa dan pemeriksaan yang kita lakukan seperti hari pertama haid terakhir, tafsiran persalinan, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan, dan lain-lain. Sesuai yang tertera di kolom ya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, trimester 1, 2, dan 3. Di mana pada trimester 1 terdapat 2 kolom, 1 kolom di trimester 2, dan 3 kolom di trimester 3, sesuai dengan peraturan terbaru minimal ANC 6 kali ya. Nah, bagaimana kalau ibu melakukan pemeriksaan lebih dari 6 kali? Jika ibu hamil melakukan kontrol lebih dari 6 kali, jangan lupa tetap kita catat ya hasil pemeriksaannya. Kita bisa menggunakan kertas kecil untuk mencatat semua hasil pemeriksaan. Karena ingat, dokumentasi hasil pemeriksaan itu penting untuk mengetahui riwayat hasil pemeriksaan ibu hamil selama kehamilan dan menjadi bukti kegiatan yang telah kita lakukan. Lanjut di halaman 3, di sini ada kartu kontrol minum tambah darah. Jangan lupa beritahu ibu dan keluarga untuk mencatat setiap dia minum tambah darah dengan cara menceklis di setiap kolom yang tersedia sesuai bulan kehamilannya. Halaman 5, evaluasi kesehatan ibu hamil. Di sini hasil evaluasi dilakukan oleh dokter. Kita bisa melihat riwayat penyakit yang pernah ibu derita serta riwayat penyakit keluarga. Layanan dokter. Pada halaman 6 terdapat pemeriksaan dokter pada trimester awal kehamilan. Kita jangan lupa untuk menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan. Karena di sini penting untuk mengetahui apakah ibu benar hamil, bagaimana kondisi janin di dalam kandungan ibu, serta untuk menentukan usia kandungan ibu dan tafsiran persalinan. Karena di trimester awal, hasil pengukuran USG biasanya lebih akurat. Grafik evaluasi kehamilan. Nah, di buku KIA terbaru ini, kita dapat melakukan pemantauan kesehatan janin dalam kandungan. Kita isi sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kita catat di halaman 2 ya. Jangan lupa isi tanggal, nama pemeriksa, serta beri tanda silang untuk mengisi detak jantung janin, beri tanda lingkaran untuk menandai tinggi fundus uteri, tanda panah untuk menandai tekanan darah ibu, serta tanda titik untuk mengisi nadi ibu.
Isikan sesuai dengan kolom usia kehamilannya ya. Lakukan hal yang sama setiap bulannya. Nah, di buku KIA terbaru ini kita juga bisa melakukan pemantauan kenaikan berat badan ibu selama masa kehamilan. Hal pertama yang harus kita isi adalah berat badan ibu sebelum hamil. Gunanya untuk menentukan indeks massa tubuh ibu, sehingga kita bisa tahu kenaikan berat badan normal ibu yang harus dicapai selama masa kehamilan. Lalu isi sesuai dengan grafik warna yang tertera di dalam kolom. Kita bisa melakukan pemantauan setiap bulan dan kita bisa tahu apakah ibu mengalami kenaikan berat badan yang sesuai atau tidak. Halaman 9 berisi tentang screening preeklamsia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Hasil screening ini dilakukan oleh dokter ya. Nanti kita bisa melihat apakah ibu beresiko atau tidak. 10 berisi hasil pemeriksaan dokter seperti hasil pemeriksaan fisik USG yang dilakukan saat kehamilan di atas 32 sampai 36 minggu. Jangan lupa kita selalu ingatkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan USG menjelang persalinan. Gunanya, di sini kita bisa mengetahui apakah ibu bisa lahir normal atau tidak. Kita bisa melihat tafsiran berat badan janin, posisi ari-ari, jumlah air ketuban, serta posisi janin, apakah dia sungsang atau kepala. 11 ini berisi tentang ringkasan pelayanan kesehatan dokter. Hasil pemeriksaan tadi dicatat kembali pada hasil lembar 11 ini ya. Nah, setiap melakukan pemeriksaan, jangan lupa beri tanda checklist di setiap kotak yang ada di poin 10T. Ini menandakan Bumil telah menjalani hasil pemeriksaan wajib yang harus dia jalankan. Kelas Ibu Hamil. Di halaman 17 ini berisi kegiatan kelas ibu hamil. Jangan lupa anjurkan ibu hamil untuk senantiasa mengikuti kelas Bumil. Ibu bisa mengikuti kelas ibu hamil seperti di posyandu atau praktik swasta lainnya. Misi kegiatan kelas ibu hamil tadi, kita dapat mengambil materi yang terdapat di dalam buku KIA. Seperti pada halaman 18, di sini terdapat perawatan sehari-hari dan apa yang harus dihindari selama kehamilan, porsi makan dan minum yang dianjurkan untuk ibu hamil, aktivitas fisik dan latihan fisik yang diperbolehkan selama kehamilan, tanda bahaya pada ibu hamil, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.